Vivat cor Jesu per cor Mariae. Terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Saudari-saudara yang dicintai hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi Renungan Singkat Dehonian, edisi Selasa, 31 Januari 2017, bersama saya, Bruder Andreas Gatot SCY dari Palembang. Tema resi kita kali ini adalah Jangan takut, percaya saja. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 4, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Di depan kakinya dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa hari ini yang kita dengar melalui Injil Markus begitu luar biasa. Kuasa Yesus nampak nyata dan menyelamatkan. Yesus juga meneguhkan orang-orang yang dilanda keraguan dan dengan sabar menuntun mereka kepada iman yang teguh. Dimulai dengan kedatangan Yairus, kepala rumah ibadat, jabatan yang cukup tinggi di mata bangsa Yahudi, rela merendahkan diri demi kesembuhan anaknya. Yairus harus berjuang mengatasi perasaannya sendiri, ketakutan dicemoohkan oleh bangsanya sendiri karena ia mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan, selama 12 tahun menderita, bukannya fisik, tapi juga secara batin dan spiritual. Karena bagi bangsa Yahudi, perempuan yang sedang mengalami menstruasi dianggap najis dan tidak boleh mengikuti kegiatan keagamaan. Maka ketika sembuh harus diadakan upacara pentahiran. Dan bagi perempuan ini yang mengalami pendarahan 12 tahun merupakan penderitaan yang sangat dalam, nyaris putus asa karena dikucilkan selama 12 tahun. Bertemu dengan Yesus menjadi harapan satu-satunya, dan imannya telah menyelamatkan dia. Sebetulnya Yesus tahu siapa yang menjamahnya, namun Yesus tetap bertanya, siapa yang menjamah jubahnya? Karena hal ini menjadi sarana pewartaan Yesus dan mendidik orang-orang bahwa iman akan memberikan keselamatan. Yesus juga memberikan peneguhan kepada Yairus agar semakin percaya kepadanya. Dan terakhir, Yesus semakin meneguhkan Yairus ketika anaknya sudah meninggal bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Yang dibutuhkan adalah jangan takut, percaya saja. Saudari-saudaraku, apa yang bisa kita pelajari? Saya menawarkan 4 hal. Yang pertama, sikap rendah hati. Sikap rendah hati yang ditunjukkan perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Kedua tokoh ini tidak enggan untuk merendahkan diri mereka di hadapan Yesus, terutama Yairus. Yairus dengan semua jabatan yang dia punya, tidak segan untuk menjatuhkan diri di hadapan Yesus, merendahkan diri dengan sangat untuk memohon belas kasih Yesus. Yairus secara sadar memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Sikap rendah hati menjadi dasar dari iman yang teguh dan benar. Yang kedua, menaruh harapan kepada Yesus dalam segala hal. Yesus dalam karyanya memperhitungkan segala situasi. Ia tahu bahwa ia harus menolong putri Yairus, namun ia juga sempat menolong perempuan yang sakit. Ia tahu mana yang baik untuk dilakukannya. Ia tahu bagaimana membuat kita percaya dan tetap beriman kepadanya. Ia membisikkan kata lembut di hati kita. Jangan takut, percaya saja. Yang ketiga, beriman itu aktif. Perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus aktif mencari Yesus untuk menolong mereka. Mereka tidak diam menunggu belas kasih Allah datang menghampiri mereka, tetapi mereka berinisiatif untuk menghampiri belas kasih Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, mewartakan kebaikan Tuhan. Ungkapan Yesus, Talita kum, bukan hanya kepada putri Yairus, tetapi kepada kita, anak-anaknya di masa kini. Allah menginginkan kita untuk bangun dari tidur, bangkit, dan memberitakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan takut, percaya saja. Mari saudari-saudaraku, kita serahkan seluruh kekhawatiran kita, kegelisahan kita, harapan-harapan kita, serta hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Semoga hati Yesus semakin merajai hati kita. Amin.